Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, suatu kebotolan yang ditunjukkan oleh Juma adalah ketika dia tidak paham ayat Alkitab lalu menafsirkannya dengan sembarang. Apalagi di video berikut, dia mencampur adukan beberapa ayat Alkitab yang sebenarnya pengertiannya berbeda, tetapi dia samakan saudaraku dalam Tuhan karena dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab itu. Ya, di video berikut ya, dia mencampur adukan antara Injil Yohanes pasal 1 dengan perkataan Yesus kepada iblis di padang gurun yang ada di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4. Dan ujung-ujungnya ya, pengertian kedua daripada ayat ini disalah tafsirkan oleh Ustadz Juma. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Anda mendudukkan Yohanes 1 nomor 1, dibantah juga dalil itu. Saya membantahnya dengan apa yang saya uraikan, bahwa ternyata Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah manusia yang didatangkan ke atas muka bumi ini dengan cara Allah berfirman. Nah, kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, baca Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke? Berarti Yesus tidak sendiri berasal dari firman. Oke? Semua manusia juga berasal dari firman. Matius 4 nomor 4. Jadi tidak ada data kemudian firman itu menjadi manusia, kemudian setelah menjadi manusia dia menjadi Tuhan. Ini konsep logos. Apakah kemudian konsep logos, konsep dafar ini dipahami oleh orang Yahudi? Yesus orang Yahudi. Apakah ada dafar, apakah ada logos menjadi Tuhan? Tidak. Dafar itu adalah penyampaian, perantara antara pencipta langit dan bumi ya dengan manusia. Dia adalah nabi, dia adalah utusan. Itulah logos. Logos itu bukan Tuhan. Logos itu perantara. Logos itu firman, perkataan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Apakah Yesus perkataan? Bukan. Dia adalah manusia. Apa buktinya? Lihat aja dia manusia. Lihat silsilahnya. Dia manusia. Apakah Tuhan bersilsilah? Apakah Tuhan berkembang biak? Hanya ada di dalam ajaran paganisme Tuhan berkembang biak, Tuhan bersilsilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika saudara-saudara mengatakan firman itu telah menjadi manusia, berarti yang awalnya adalah firman. Apa firman yang awalnya? Perkataan. Perkataan menjadi manusia. Perkataan menjadi matahari. Perkataan menjadi bulan. Perkataan menjadi alam semesta. Matahari pada mulanya apa? Firman. Bulan pada mulanya apa? Firman. Semua ciptaan pada mulanya adalah firman. Hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang mengatakan ciptaan alam semesta ini bukan berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9 jelas mengatakan ketika Tuhan hendak menjadikan sesuatu, maka Tuhan hanya berfirman. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11, setiap Tuhan menginginkan sesuatu, Tuhan hanya berkata. Setiap sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum apa yang diinginkan oleh Tuhan itu terjadi. Pembuktiannya, ketika Tuhan menginginkan Maria perawan melahirkan seorang anak, firman Tuhan datang kepada Maria. Wahai Maria, Tuhan yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Apakah terjadi? Terjadi. Itulah konsep kun fayakun. Tuhan mau Maria perawan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Terjadi. Lalu kok kenapa manusia yang dilahirkan itu kok jadi Tuhan? Pieto mas. Konsepnya berasal dari Romawi dan Yunani. Theos menjadi manusia. Demikian. Saudaraku dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Juma. Dia mencampur adukan antara Injil Matius pasal 4 ayat 4 dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Padahal pengertian dari kedua ayat ini sangat berbeda. Injil Matius pasal 4 ayat 4 ini adalah ucapan Yesus kepada iblis. Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menghidupkan orang percaya
Dan Yesus mengatakan ini ya dengan tujuan bahwa memang perkataan Allah itu adalah kehidupan bagi orang percaya. Perkataan Allah atau firman Allah itu adalah kehidupan bagi orang percaya. Itu maksudnya. Injil Matius pasal 4 ayat 4 itu tadi membicarakan tentang firman Allah yang menjadi kehidupan bagi orang percaya. Sementara Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 ini membicarakan tentang Yesus adalah Allah. Jadi berbeda ya. Injil Yohanes pasal pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi ini jelas dalam Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada firman, ada Allah loh. Ya, ada dua pribadi ya. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman yang menjadi manusia itu gitu loh. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan ya. Jadi ini menuju kepada Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi saudara Tuhan, di video tadi cuma mencampur adukan pengertian dari dua ayat yang berbeda ini antara kitab Matius dengan kitab atau Injil Yohanes gitu loh. Nah, saudara Tuhan, berikut kita simak penjelasan Bapak Pendeta Esra Soru mengenai firman yang menjadi manusia. Berikut videonya. Ya, justru karena itulah saya tidak setuju dengan anggapan bahwa Yesus disebut sebagai firman itu betul-betul kalimat atau kata yang keluar dari mulut Allah ini. Tidak. Makanya orang-orang bilang Tritunggal sebenarnya sudah muncul dalam 3 ayat pertama kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah menutupi kegelapan, menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini berarti 2. Lalu berfirmanlah Allah, ini firman 3. Jadi firman ini Yesus. Jadi Bapa, Roh Kudus, Yesus. Jadi Tritunggal sudah muncul di dalam kitab Kejadian. Saya tidak setuju penafsiran demikian. Kenapa? Saya setuju bahwa Allah di situ, Allah Bapa, Roh Allah melayang-layang, Roh Kudus. Tapi berfirmanlah Allah, saya tidak percaya itu firman itu ada Yesus itu atau Sang Anak itu, tidak. Ya. Karena kalau tidak, maka jadi persoalannya seperti saudara tanyakan. Kalau memang Yesus itu atau Yesus Sang Firman itu adalah kata-kata, terus Allah ngomong lagi, terus bagaimana ini? Nah, karena itulah saya lebih memilih pemahaman bahwa firman itu adalah gelar bagi Yesus. Tentu saja gelar itu mengandung sebuah makna. Sama seperti begini. Ada orang tanya saya, Pak Esra, sebenarnya anak yang dilahirkan Maria itu nama Yesus atau nama Immanuel? Ya. Ya kan? Ya. Engkau akan menamakan dia Immanuel. Terus dikatakan lagi nama-nama lagi, Yesaya 9 ayat 5 itu ya. Seorang putra telah diberikan bagi kita, namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja Damai. Kok banyak kali namanya? Tidak, ada nama diri dan ada gelar-gelar, dan di balik gelar-gelar itu ada tujuan tertentu. Karena itu nama dirinya itu adalah Yesus. Kalau Kristus itu bukan fam, itu jabatan. Kristos itu bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Masiah. Dalam Arabnya disebut Al-Masih. Itu artinya yang diurapi. Jadi Yesus artinya juru selamat. Kristus artinya diurapi. Maka Yesus Kristus artinya juru selamat yang diurapi. Nah, tapi Immanuel itu adalah semacam suatu gelar bagi dia, karena dia Allah dan dia hadir, maka Allah beserta dengan kita.
juga ada makna-makna lain di balik gelar-gelar sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Karena itulah maka firman Allah itu tidak boleh dimaknai sebagai kata-kata tiap kali Allah omong, ini Yesus keluar. Yesus keluar. Bukan, ya. Nanti Bukan banyak seperti sekali itu ya, keluar. banyak kali keluar. Bukan gitu, ya. Jadi firman itu adalah gelar. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maksudnya Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 14 juga, firman itu telah menjadi manusia. Terus muncul lagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini muncul, gelar ini muncul semua di dalam tulisan Yohanes. Ya. Jadi Injil Yohanes, surat Yohanes, dan kitab Wahyu yang ditulis Yohanes. Di surat Yohanes muncul di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Lalu muncul di dalam Wahyu 19 ayat 13. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Nah, kata firman itu artinya apa? Logos itu artinya apa? Memang kata, tapi tidak boleh diartikan harfiah sebagai kata-kata yang keluar itu. Mengapa Yesus digelari firman? Karena ini firman atau kata-kata itu kan tujuannya untuk memperkenalkan. Saya ambil contoh ya, Ibu Erlin. Kita dua belum pernah bertemu sebelumnya. Belum pernah bertemu dan sekarang kita dua bertemu. Lalu saya duduk lipat tangan dengan manis di depan Ibu Erlin. Hanya senyum-senyum saja. Tidak keluarkan satu kata juga. Apakah Ibu Erlin bisa kenal saya? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saya mulai keluarkan kata. Ibu, nama saya Esra. Saya dari Kupang, NTT. Saya ini seorang pendeta. Saya juga seorang dosen teologi. Waktu saya keluarkan kata-kata, menjadi kenal kan? Ya. Berarti kata-kata itu mempunyai fungsi memperkenalkan. Nah, maka Yesus digelari Sang Firman karena melalui dialah orang menjadi mengenal Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 18, setelah Yohanes 1 ayat 18 firman itu menjadi manusia. Lalu ayat 18-nya dibilang bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah, Sang Firman itu yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Jadi karena melalui kata-kata sesuatu diperkenalkan, maka demikianlah Yesus disebut firman karena melalui dialah orang mengenal Allah itu seperti apa. Ya. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa mengapa Yesus disebut Sang Firman? Karena dia merupakan subjek utama di dalam kitab suci yang merupakan firman yang tertulis. Jadi firman yang dikenakan kepada Yesus sebuah gelar yang berkenaan dengan fungsi atau tujuan Yesus memperkenalkan Allah kepada manusia. Barusan kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soru mengenai Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga ya, dimana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Bapak Pendeta Esra Soru sudah menjelaskan ini panjang lebar di video tadi. Ya, semoga penjelasan beliau memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yesus adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini menjadi manusia untuk memberikan kasih-Nya yang besar bagi umat percaya, untuk melakukan karya penebusan bagi umat percaya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji muliakan nama Tuhan, dan tanggapan atau komentar yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.